Puji nama Tuhan. Kita yakin hari ini hati Tuhan disenangkan. Amin. Baik kita yang ada di dalam gedung ini, bahkan yang ada di siaran online, kita yakin di saat kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan ada. Di mana saja saudara berada. Haleluya. Mari saudara, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini, yaitu kemenangan di saat kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Haleluya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, silakan duduk. Terima kasih, puji Tuhan. Saudara, pemazmur adalah raja yang kita sudah tahu. Ya, surat atau mazmur ini ditulis oleh Raja Daud pada saat dia sudah tua. Dan Daud menulis ayat ini oleh ilhaman Roh Kudus, mengingatkan dia bahwa sesungguhnya dia mempunyai satu pengalaman yang luar biasa selama hidupnya, di saat-saat dia mengalami banyak-banyak masalah. Dia mengalami banyak-banyak tantangan. Tetapi dia selalu menang. Haleluya. Ya, sebab itu dia menulis surat atau ayat ini, ya, bukan hanya sebagai perintah, tetapi sekaligus ada janji di situ. Haleluya. Di situ kita melihat ada 3 hal. Ada 3 langkah rohani. Pertama adalah serahkan. Ya. Kedua adalah percaya. Dan ketiga adalah Tuhan bertindak. Ya. 2 hal itu dari kita sendiri. Dan yang ketiga adalah dari Tuhan. Haleluya. Kalau pertama dikatakan serahkan, ya, serahkan ini berarti sesuatu yang dalam arti hari-hari, bahwa kita melepaskan, ya, serahkan. Ada sesuatu yang kita harus lepaskan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, ya, kepada yang lebih kuat, yang kita yakin yang lebih kuat menanggung apa yang kita sementara pegang, atau dalam arti kata sesuatu yang berat kita. Ya. It's very heavy, very heavy. Ya. We have to surrender. Kita harus serahkan. Sebab apabila kita tanggung sendiri, kita tidak mampu. Daud menghadapi banyak tantangan. Tetapi Daud selalu, ya, dia mau menyerahkan apa yang dia tanggung, yang dia
tahu bahwa dia tidak mampu. Haleluya. Kita pun banyak kali demikian, saudara. Ya, manusia dari sejak kita lahir, manusia dari sejak Adam dan Hawa, di saat mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa, maka segala sesuatu mereka tidak mampu. Amin. Pada waktu mereka sudah sadar bahwa mereka sudah berdosa, sudah melanggar akan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Ibu Nancy suka mentranslate. Haleluya. Soalnya kalau saya langsung bahasa Inggris, nanti saya lupa bahasa Indonesia. Ya. Dan kalau saya translate lagi, bisa kita kebaktian 2 jam. Haleluya. Ya, Daud atau Adam dan Hawa pada saat mereka sudah sadar bahwa mereka sudah berdosa, mereka sudah melanggar akan perjanjian dengan Tuhan, ya, mereka sudah mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka keluar dari Taman Eden. Mereka coba mengatasi kesalahan mereka, karena mereka sudah sadar mereka sudah telanjang. Ya. Dan mereka coba mengambil daun-daun dari pokok ara. Ya, membuat daun-daun itu supaya menutupi kemanusiaan mereka, menutupi kesalahan dosa mereka. Tetapi ternyata ya, Tuhan tahu kalau nanti matahari terbit sudah lebih panas, maka daun-daun itu nanti akan layu terus. Mereka punya beban kelihatan lagi. Sebab itu Daud menulis ayat ini lagi, serahkanlah, haleluya. Serahkan semua beban kita. Serahkan, karena kita sadar bahwa kita tidak mampu menghadapi dunia hari-hari ini. Tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi situasi dunia ini. Mungkin ekonomi saudara mampu. Mungkin ya pekerjaan saudara baik-baik semua. Tetapi tidak ada yang bisa tahu apa yang kita rasakan dalam hidup kita. Apa yang menjadi beban dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Sebab itu dikatakan serahkanlah. Nah, saudara, saya melihat teknologi sekarang ini sudah lebih hebat. Kalau saudara coba ya, pesan taksi online yang tidak ada orang yang nyetir, ya. Taksinya datang stop, tuh tidak ada orang, ya. Lalu saudara naik, kira-kira bagaimana saudara punya perasaan, ya? Tapi di saat kita order, itu pasti kita order, kita sudah tahu bahwa yang taksi yang datang ini taksi yang non-driver. Jadi begitu kita sudah ada di dalam taksi, saya berapa kali lihat ada orang dari Indonesia naik, ada satu pendeta, dia kasih komentar. Begitu dia naik di taksi itu dia bilang, aduh, ini sudah di dalam, ya mau tidak mau, dia mau keluar pun sudah tanggung. Ya,
Anggap saja itu speaker, saudara. Ya, haleluya. Di saat dia lihat, dia bilang, aduh, ngeri-ngeri sedap katanya. Ya, sudah ngeri-ngeri sedap. Ya, dia lihat di saat sudah pasang seatbelt, tahu-tahu mobil itu mulai jalan. Dia lihat setirnya berputar, tapi tidak ada orang. Nah, saudara, ini ada satu pelajaran bagi kita, bahwa di saat kita sudah menyerahkan hidup kita, kita tahu ada yang mengontrol kita, amin. Nah, taksi ini, walaupun kita tidak lihat ada orang, tetapi yang mengontrol ini dari pusat, saudara. Amin. Di kehidupan kita, di dunia ini, di saat kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita sudah percayakan kepada Tuhan, Dia akan membawa kita, dan Dia tidak akan mau kita akan celaka. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan kita itu lebih daripada teknologi ini. Mungkin teknologi itu bisa aja ada kesalahan manusia, tetapi bagi Dia, di mana pemazmur katakan serahkanlah, haleluya. Jadi kita serahkan apa yang menjadi beban kita, serahkan apa yang kita mau, yang kita rasa kita tidak mampu, dan pasti ya Dia akan mengontrol hidup kita. Amin. Kedua, bahwa haleluya. Kedua yaitu percaya, ya. Haleluya. Kedua, percaya. Jadi kalau kita sudah serahkan, tentu kita harus percaya. Amin. Jadi begitu kita sudah serahkan, lalu kita tidak percaya, percuma, saudara. Seperti saya kembali lagi contoh tadi. Begitu mobil ini sudah jalan, kita lihat ada lampu merah. Duh, ya, saya saja kalau saya nyetir, ya, masih jauh lampu merah, saya punya polisi di sebelah saya sudah mulai, lampu merah. Haleluya. Istri saya, ya, ada mobil mau berhenti di depan, mobil. Nah, haleluya. Kalau kita sudah percayakan, kalau kita sudah serahkan, kita harus percaya. Amin. Ya. Di mobil, kalau kita nyetir, itu setir cuma satu, ya, saudara. Ya. Kaki pun menginjak gas, gasnya cuma satu, remnya cuma satu. Jadi, haleluya. Memang yang nyetir cuma suami, ya. Ini belum tentu dipercaya betul-betul. Malah lain kali kemarin, ya, kami parkir ada acara di DC. Pada saat kami mau pulang, saat saya sudah start, memang saya harus mundur sedikit kan, baru keluar. Sudah mundur, akhirnya sudah belok ke kiri, mau keluar, saya nggak pindah untuk maju, jadi posisinya tetap mundur. Begitu saya mau gas, dia mundur sedikit. Nah, ini manusia, saudara. Ya. Tetapi kalau kita sudah percayakan kepada Tuhan, jangan lagi campur-campur. Amin. Ya, haleluya. Pada manusia bisa ada kesalahan, tapi kepada Tuhan Dia tidak pernah salah, saudara. Amin. Haleluya. Jadi kita lihat
Kalau kita sudah serahkan kepada Dia, kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya, saudara. Haleluya. Dan kalau kita sudah serahkan kepadanya, kita harus percaya. Ya. Kita harus percaya. Percaya itu dalam Ibrani 11 ayat 1, saudara boleh baca. Ya, haleluya. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 1, saya minta tolong. Ini saya memang ini manusia ya. Kacamata saya lupa tadi. Haleluya. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah percaya. Apa itu percaya? Adalah seperti yang kita belum tahu, yang kita belum lihat, tetapi kita percaya bahwa itu ada. Amin, saudara. Ya, sebab yang berjanji adalah Tuhan. Kalau manusia yang berjanji belum tentu benar. Tetapi ayat ini katakan, ya, seperti apa yang belum kita lihat, tetapi kita percaya. Itulah iman. Kita harus punya iman, percaya. Haleluya. Maka semua itu akan diadakan karena yang kita percaya itu bukan manusia, yang berjanji bukan manusia tetapi Tuhan. Ya, serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah. Haleluya. Kita sering menyerahkan hanya sebagian, ya, bukan seluruh hidup kita. Tuhan mau bukan hanya sebagian, tetapi seluruh hidup kita. Haleluya. Dan percayakan, ya, haleluya. Setelah kita serahkan dan kita percaya, haleluya. Langkah berikutnya adalah Tuhan punya tahu. Amin. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang kita tidak tahu. Ya. Karena manusia kita ini, walaupun kita sudah belajar, sudah tahu semua-muanya, tapi belum tentu kita sudah menguasai semuanya. Tapi Tuhan yang paling ahli mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang menjadi beban kita pun, ya, haleluya. Percaya bahwa Tuhan bekerja dalam waktunya. Seringkali kita ingin supaya apa yang kita buat langsung jadi. Tapi belum tentu bagi Tuhan, ya. Haleluya. Tuhan menantang kita dalam Mazmur 37 ayat 7. Mazmur 37 ayat 7. Haleluya. Mazmur 37 berdiam dirilah dan meninggalkan dia. Jangan marahkan orang yang berkasih dalam hidupmu, karena orang yang melakukan itu. Berdiam dirilah. Kalau kita sudah serahkan dan sudah percayakan kepada Tuhan, ayat ini menjadi pegangan kita. Ya, kalau ayat ini dalam permulaan dia katakan berdiam dirilah. Ya, artinya bukan kita sudah tidak bisa bergerak atau sudah tidak bisa berusaha, tetapi berdiam diri ini mempunyai arti bahwa kita menunggu apa yang Tuhan akan lakukan.
Haleluya. Ya. Dalam Mazmur 37 ayat 25, Daud juga berkata, ya, bahwa aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Ya, itu kesaksian seorang yang telah melihat penyertaan Tuhan, seorang Daud. Ya, dia mempunyai kesaksian dalam ayat ini bahwa dia tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Kalau kita mengikuti firman Allah, kita sudah menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kita sudah percayakan kepada Tuhan. Berarti kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Maka janji Tuhan, dia tidak pernah tinggalkan kita. Apapun yang kita hadapi, dia tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi katakan bahwa ia akan bertindak. Kalau kita sudah serahkan dan kita sudah percayakan, seberat apapun yang kita tanggung, kita sudah serahkan kepada Tuhan. Masalah apapun yang kita sementara hadapi dan kita yakin, kita percaya Tuhan akan campur tangan. Haleluya. Ya. Dan ketiga, setelah yang kedua, yang dua hal tadi sebagai manusia kita sudah lakukan dan kita percaya waktunya Tuhan yang bertindak. Amin. Sebab janjinya bahwa Tuhan akan bertindak, ya. Haleluya. Inilah puncak janji Tuhan ketika kita menyerahkan dan percaya kepada Tuhan. Kita yakin, ya, haleluya. Kita boleh menunggu apa janji Tuhan itu. Ya, haleluya. Tuhan tidak bertindak dengan cara yang sembrono. Tetapi kalau Tuhan yang bertindak, ya, itu pasti tepat pada waktunya. Ya, kita mungkin berpikir, aduh, kenapa belum? Tetapi kalau Tuhan yang bertindak, tidak pernah terlambat, saudara. Dia bertindak tepat pada waktunya. Haleluya. Sebab itu mari, apapun yang kita hadapi, apapun masalah kita dalam dunia ini, kita mau belajar seperti Daud sebagai seorang raja. Ya, dia katakan serahkanlah. Ya, firman Tuhan menantang kita, apapun yang kita hadapi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Ya, haleluya. Dan percayakan kepada Dia yang sudah menerima apa yang kita serahkan kepada Dia, dan saatnya tiba Dia yang akan bertindak. Saudara mau kalau Tuhan bertindak, Tuhan bertindak itu di luar nalar kita, di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita, di luar kekuatan kesanggupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.